Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan YouTube semuanya, kembali bersama saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing tentang aplikasi simulasi TKA jenjang SMP. Mari simak videonya. Halo rekan-rekan YouTube semuanya, kembali bersama saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing lagi satu aplikasi simulasi TKA untuk jenjang SMP yang bisa kalian gunakan bagi peserta didik kalian untuk menghadapi TKA di tahun ini. Jadi aplikasi ini gratis ya, tidak berbayar dan bisa kalian gunakan di berbagai perangkat seperti komputer, laptop, tab ataupun handphone. Jadi kita mulai saja pembahasannya. Ini adalah halaman awal dari aplikasi simulasi TKA jenjang SMP yang bisa kalian akses. Nanti linknya saya sematkan di komentar. Jadi bisa kalian coba nanti ya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa fitur yang ada di aplikasi simulasi TKA ini ya. Jadi aplikasi ini tidak terhubung datanya ke server manapun. Jadi datanya hanya tersimpan secara offline ya, tersimpan di perangkat yang kalian gunakan ya. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada hubungannya dengan simulasi yang nanti dilakukan oleh siswa-siswi kalian. Jadi tidak ada hubungannya. Jadi ini hanya sebagai referensi atau sebagai alat ya untuk melakukan latihan percobaan TKA yang bisa dilaksanakan di rumah maupun di sekolah. Oke, jadi ini halaman awalnya. Jadi yang pertama-tama silakan ya kalian bisa mengatur beberapa tampilan di aplikasi ini seperti temanya bisa diubah, kemudian ukuran fontnya juga bisa diubah, kemudian kalian juga bisa membuat halaman aplikasi ini menjadi full screen ya atau layarnya menjadi lebar. Kemudian pertama-tama silakan kalian atur dulu di profile, kalian bisa mengganti nama aplikasi ini, kemudian kalian bisa memasukkan nama sekolah ya, sesuaikan dengan sekolah kalian atau kalian maunya seperti apa, bisa kalian isikan di sini. Kemudian jika sudah kalian bisa simpan, nah nanti akan berubah jenis sekolahnya. Kemudian kalian juga bisa memberikan foto di sini, kalian klik pada ikon foto, kemudian kalian pilih foto yang mau kalian jadikan foto profile. Nah di sini sudah terganti fotonya. Kemudian setelah itu untuk mengakses atau melakukan tes di aplikasi ini, kalian silakan akses menu mulai tes. Nah, jadi ini adalah halaman mulai tes. Yang pertama-tama kalian wajib membaca dulu panduan jenis soal dan cara mengerjakannya. Jadi di dalam aplikasi ini terdapat 3 bentuk soal atau jenis soal yang ada di mata pelajaran bahasa Indonesia dan matematika. Jadi bentuk soal yang pertama atau jenis soal yang pertama itu adalah pilihan ganda ya. Multiple choice. Jadi pengertiannya itu dengan 4 pilihan jawaban A, B, C, D dan hanya ada satu jawaban yang benar. Nah, ini pilihan ganda ya atau multiple choice. Kemudian yang kedua, pilihan ganda kategori yaitu multiple answer atau MCMA. Ini pengertiannya soal dengan 4 pilihan jawaban tetapi bisa ada lebih dari satu jawaban yang benar. Nah, jadi dalam satu soal bisa terdapat satu atau dua atau tiga jawaban yang benar. Jadi kalian bisa memilihnya sekaligus ya. Jadi kalian bisa memilih 1, 2, 3 ataupun 4. Kemudian yang ketiga, soal di pilihan ganda kategori yaitu benar salah, yaitu soal yang menguji pemahaman dengan memilih pernyataan benar atau salah. Jadi itu ya. Jadi ini panduan jenis soal dan cara mengerjakannya. Jadi kalian wajib mengetahui ini dulu sebelum kalian lanjut ke tesnya atau ke simulasinya. Oke, ya kemudian menu selanjutnya yaitu kalian bisa memilih mata pelajaran. Yang pertama, kalian bisa memilih mata pelajaran campuran yaitu bahasa Indonesia dan matematika. Kemudian kalian juga bisa hanya fokus untuk belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian kalian juga bisa fokus belajar untuk mata pelajaran matematika saja. Kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian.
Kemudian di sini kalian juga bisa memilih jumlah pilihan soal yang akan kalian hadapi. Yang pertama ada 20 soal, yang kedua ada 30 soal, dan yang ketiga itu ada 50 soal. Kemudian kalian juga bisa mengatur waktu pengerjaan tesnya atau simulasinya, yaitu pilihan waktu dari 30 menit sampai 120 menit, atau kalian bisa mengaturnya secara manual ya. Jadi seperti itu. Oke, kita coba ya untuk melakukan tes percobaan tes ya di mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan waktu saya atur di sini 15 menit ya, jumlah soalnya 20 soal. Dan di sini muncul keterangan jumlah soal 20, durasi waktu 15 menit ya, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kita klik mulai tes sekarang. Nah, ini adalah halaman tes ya di aplikasi simulasi TKA ini ya. Jadi kalian bisa memperhatikan di sebelah kiri ini ada soalnya ya, pilihan dan soalnya, pilihan jawabannya. Kemudian di sini ada jenis soalnya. Di sini soalnya yang berbentuk multiple answer atau soal yang bisa lebih dari satu. Nah, kalian bisa melihat di sini sudah diberikan keterangan soal ini jenisnya seperti apa. Ya, jadi kita coba jawab ya. Kata-kata berikut yang termasuk kata baku. Nah, ini bisa kita pilih lebih dari satu ya. Jadi bisa kita pilih lebih dari satu. Kemudian klik selanjutnya. Nah, di sebelah kanan di sini ada indikator ya. Jika warnanya berwarna hijau berarti kalian sudah menjawab soal tersebut. Kemudian jika berwarna biru berarti kalian sedang berada di soal yang sedang aktif. Kemudian yang berwarna merah ini tandanya soalnya belum dijawab ya. Oke, sekarang kita coba isi ya, kita coba isi asal saja sampai ke menu hasilnya ya. Jadi ini saya isikan asal saja ya. Saya random sampai 20 soal ini selesai. Oke, soal ke-12 dan soal ke-13 sampai ke soal 20. Kita lihat hasilnya nanti seperti apa. Oke, dan ini soal terakhir, klik selesai. Nah, jadi jumlah total benarnya 6, kemudian salahnya ada 14, waktunya 1 menit 28 detik. Nah, jadi di sini ada analisa pembahasan lengkap dari soal yang sudah kita kerjakan ya. Soal nomor 1, pilihan kata baku itu jawaban kita tadi AC, kunci jawabannya AC. Nah, kemudian soal nomor 2, kita hanya menjawab C, sedangkan jawabannya A dan C karena bentuk soalnya multiple answer atau MCMA. Nah, di sini sudah jelas ya, sudah lengkap ya penjelasannya untuk kunci jawabannya itu seperti apa, analisis dari hasil tes yang sudah kita kerjakan. Tadi sebanyak 20 soal ya, sudah lengkap semua penjelasannya. Kita bisa tutup atau kita bisa coba lagi tesnya ya. Ini kita tutup. Kemudian kita bisa melihat semua kunci jawaban ataupun penjelasan semua soal yang ada di aplikasi ini melalui menu analisis soal. Nah, di sini ada total 80 soal, yaitu 40 soal bahasa Indonesia dan 40 soal matematika. Bisa kalian lihat di sini ya, bisa kalian lihat di sini kunci jawaban ya dan penjelasannya seperti apa. Bisa kalian lihat ya di sini. Nah, lengkap semuanya untuk analisis tiap soalnya. Kemudian di sini di laporan hasil, nah di sini kalian bisa melihat hasil tes yang sudah kalian lakukan. Di sini percobaan pertama ya kita mendapatkan nilai 30 ya. Di sini bisa lihat detailnya. Kita sudah menjawab apa tadi ya, kita bisa lihat di sini. Nah, ini ada di halaman laporan hasil. Jadi semua hasil atau semua percobaan tes akan muncul di sini. Berapa kali pun kalian melakukan tes atau melakukan percobaan akan muncul di sini. Nah, jadi bisa dilihat ya. Total percobaan satu kali, nilai tertingginya 30, rata-ratanya 30. Karena baru satu kali melaksanakan simulasinya. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi aplikasi ini ya saya kembangkan berdasarkan nomor surat dari Kemendikbudristek yaitu 047H/AN 2025 tentang kisi-kisi pelaksanaan tes kemampuan akademik ya atau TKA. Nah, jadi ada dua mata pelajaran yang diujikan yaitu bahasa Indonesia dan matematika. Kemudian untuk materinya untuk bahasa Indonesia itu ada teks informasi dan teks fiksi. Kemudian untuk matematika itu ada bilangan, geometri dan data. Kemudian jenis soalnya pilihan ganda, multiple answer, kemudian kategori benar atau salah. Ya, jadi seperti itu aplikasinya.
Oke, ya silakan kalian sharing aplikasi ini ke peserta didik kalian ya, agar bisa digunakan di rumah sebagai bahan latihan untuk menghadapi TKA ya di jenjang SMP. Kemudian aplikasi untuk jenjang SD yaitu itu juga sudah ada saya sharing di video sebelumnya. Jadi silakan kalian cek postingan di channel ini ya. Jadi untuk simulasi tentang simulasi TKA jenjang SD dan SMP sudah saya sharing semua ya. Oke. Jadi silakan jika ada yang ingin tanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar, kita sama-sama sharing di sana. Dan jangan lupa untuk selalu like, share, dan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.